Perkenalkan, nama saya Arema Sonia dari kelas 18A1 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria berfungsi untuk produksi sel kelamin atau sperma. Yang kedua, pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong skrotum atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Selain itu, testis berfungsi untuk menjaga suhu testis supaya spermatogenesis bisa terjadi. Apabila suhu rendah atau dingin, maka skrotum akan menjadi berkerut dan mendekat ke arah tubuh. Namun, jika suhu sedang tinggi, skrotum akan mengendur dan menjauh darinya. Ada struktur testis. Testis terbungkus oleh lapisan fibrosa yang dinamakan tunika albuginea, yang mana pada testis ada banyak saluran yang dinamakan tubulus seminiferus. Tubulus ini banyak diisi oleh lapisan sel sperma yang sudah berkembang atau tengah berkembang. Testis mempunyai peranan yang sangat penting bagi seorang pria. Kedua testis atau buah zakar ini akan menghasilkan atau menyimpan jutaan sperma di setiap harinya. Yang sperma tersebut nanti bisa membuahi sel telur pada wanita. Fungsi testis diatur oleh otak serta kelenjar hipofisi. Berikut ini fakta tentang testis yang harus kalian ketahui. Kedua, ada vas deferens. Vas deferens adalah lanjutan dari ductus epididymis. Vas deferens yaitu saluran panjang dan juga lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Vas deferens dilapisi oleh epitel yang agak rendah. Vas deferens tidak menempel di testis, serta berada ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau vesicula seminalis. Vas deferens posisinya membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens juga memiliki fungsi lain, yakni menjadi tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi atau dikeluarkan melalui alat kelamin atau penis, yang mana saluran ini berakhir di epididymis. Saluran vas deferens juga menghubungkan testis, kelenjar kelamin jantan dengan kantong sperma. Kantong sperma ini memiliki peran dalam menampung sperma yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin jantan atau testis. Selanjutnya, fungsi utama dari vas deferens adalah untuk melakukan penyaluran sperma dari epididymis ketika terjadinya ejakulasi. Selain itu, vas deferens menjadi sebuah tempat untuk melakukan penyimpanan terhadap sperma pada saat atau sebelum akan dikeluarkan dengan cara melalui epididymis. Yang ketiga, ada kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat, ada penis. Penis yaitu organ reproduksi luar, genitalia laki-laki. Terdiri dari kepala atau glans dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah.
Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Yang keempat, ada penis. Penis adalah alat kelamin luar yang terdapat pada pria. Fungsi dari penis adalah untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita dengan melalui pertemuan keduanya. Penis merupakan organ yang tersusun dari otot-otot yang dapat tegang dan penis ini dilapisi oleh lapisan kulit tipis. Dalam proses tegangnya penis ini disebut dengan ereksi. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat rangsangan yang dapat membuat pembuluh darah yang terdapat di penis terisi. Fungsi dari penis adalah untuk melakukan ejakulasi, yaitu dengan cara mengeluarkan sperma melalui uretra, saluran yang terdapat dalam penis. Selama ejakulasi, otot-otot yang terdapat di kandung kemih kemudian mengkerut. Itu untuk mencegah sperma masuk ke kandung kemih. Penis sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, gian penis. Gian penis merupakan bagian dari kepala penis. Yang kedua, batang atau korpus penis, yaitu bagian batang dari penis. Yang ketiga, pangkal penis, yaitu terdasar dari penis. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba falopi, dan vagina. Yang pertama, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Selanjutnya, sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong berjumbai-jumbai fimbriae. Fimbriae berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri dari 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang akan mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya. Jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang ketiga ada vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan, sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Pengertian dari spermatogenesis yaitu
proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis pituitaria bagian depan. Tubuli seminiferus terdiri atas sel Sertoli dan sel geminalis atau spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Berikutnya, sel spermatozoa, disingkat sperma yang bersifat haploid, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi pada tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Dalam spermatogenesis ada tahap-tahapnya atau prosesnya. Adalah tahap awal dari spermatogenesis yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau meiosis 1. Spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Selanjutnya ada spermiogenesis. Adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Pada tahap ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat, maturasi reduksi sitoplasma difagosit oleh sel Sertoli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spermiasi. Adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditranspor dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Jadi kesimpulannya, ada 2 fase atau tahap spermatogenesis. Yang pertama, fase spermatocitogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Yang kedua, fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya metamorfosis atau perubahan bentuk dan spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.